Halo teman-teman, semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan belajar tentang one tail atau two tail pada penelitian kuantitatif. Jadi, ketika kita dihadapkan pada pilihan apakah menggunakan one tail atau two tail, itu sebetulnya kita sedang ditanya, seberapa yakin kita akan hipotesis kita? Apakah hasilnya memiliki arah yang jelas, atau kita hanya sekedar ingin tahu perbedaan di antara dua kelompok? Arahnya bisa searah atau bisa berlawanan arah di antara yang dibandingkan. Ambil contoh ketika kita mengambil penelitian tentang obat. Kalau kita menilai efektivitas suatu obat, tentu kita harap obat baru yang akan diuji ini lebih baik dong dibandingkan obat lama. Sehingga itu menjadi contoh yang pas untuk pendekatan one tail atau satu ekor. Karena kita tahu arahnya jelas. Obat baru, hipotesisnya lebih baik dari obat lama yang dibandingkan tadi. Sedangkan kalau dua ekor, kita cuma ingin tahu bedanya tanpa kita menebak atau berhipotesis mana yang lebih baik. Bisa yang baru lebih baik atau yang lama lebih baik. Atau bisa metode tertentu lebih baik, metode yang lain tidak lebih baik. Atau misalnya yang satu bisa lebih cepat, atau bisa lebih lambat. Semacam itu. Jadi ketika kita cuma ingin tahu misalnya, apakah ada perbedaan tingkat gaji antara perempuan dan laki-laki? Mungkin kita bisa memiliki hipotesis, oh pasti laki-laki gajinya lebih tinggi. Kalau kita memiliki hipotesis demikian dan kita ingin membuktikannya melalui uji hipotesis, maka kita harus memilih pendekatan one tail. Tetapi jika kita hanya ingin tahu apakah ada beda antara laki-laki dan perempuan dalam hal gaji, sehingga dengan demikian kita perlu memilih pendekatan two tail karena kita tidak tahu arahnya atau tidak terlalu memusingkan arahnya untuk saat ini hanya ingin tahu beda atau tidak. Nah, contoh yang beberapa kali saya pakai, saya belajar dari apa yang saya baca dan saya pelajari adalah menggunakan pendekatan analogi dengan anjing. Misalnya kita tahu ada anjing, ekornya satu, kita bisa dengan mudah menebak kepalanya. Sehingga kita bisa menebak lagi arahnya kemana. Itu kalau ekornya satu. Bayangkan kalau tidak punya kepala, tapi yang kelihatan di dua ujung anjing adalah ekor. Kita tahu itu anjing karena mirip anjing semua ekornya, badannya. Tapi karena ekornya dua, kita tidak tahu kepalanya di mana, kita tidak tahu dia akan mengarah kemana. Nah, itu adalah gambaran untuk bisa membantu analogi memahami pendekatan one tail dan two tail. Sehingga dengan memilih uji yang tepat, dengan pendekatan yang tepat, satu ekor atau dua ekor nantinya tentu akan mendapatkan hasil yang lebih tepat secara matematis. Bukan berarti akan lebih signifikan atau lebih benar, belum tentu juga. Kalau asumsi kita dari awal keliru, ya bisa jadi hasilnya akan keliru juga. Tetapi setidaknya dengan pendekatan one tail atau two tail, memudahkan kita untuk bisa merancang dengan lebih bertanggung jawab, apapun hasilnya. Semoga bermanfaat.